Butia, kenapa lu pakai gini? Kenapa lu ini udah record loh. Yuk kita mulai. Udah record, yuk. guys. Iya, udah mulai di record sama laki gue. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur ya sama Allah, siang ini kita masih bisa kumpul lagi, kita tatap muka lagi, walaupun masih virtual. Insya Allah nanti setelah kita semua divaksin, corona pergi dari bumi ini, kita bisa reuni. Banat ya, kita reuninya banat ya, nggak boleh gabung, banat aja, biar seru cekakak cikikiknya. Oke teman-teman, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang selalu setia, selalu hadir, selalu berusaha untuk berkumpul di siang hari ini di Diro Satu Nisa. Insya Allah semua menilai ini menjadi pahala buat kita nantinya. Allah beri keberkahan dan keridhaan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ini baru sedikit ya, nggak apa-apa, kita mulai aja karena ini yakinnya ini pembahasannya panjang karena ini karakter building gitu. Pasti ada banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman dan lain-lainnya. Sebelum kita mulai kajian kita siang ini, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari sahabat kita, Anissa Sana. Kepada beliau dipersilakan. Mami, silakan Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji lagi ya, daripada tunjuk sentimen bilang nggak ada, belum ada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kayaknya hari ini lagi hari sinyal bermasalah ya. Jadi tolong yang tidak ini di mute dulu ya teman-teman ya. Nanti ada kesempatan ngobrol baru kita unmute, oke? Biar ini semuanya bening. Syukron Mami Nisa sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kajian kita siang ini berjalan lancar, memberi keberkahan untuk kita semuanya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebelum kita masuk kajian kita nih, mau ngingetin aja buat teman-teman yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk kas Diro Satu Nisa, silakan ya, ditunggu nominalnya terserah teman-teman. Yang penting kas Diro Satu Nisa itu kita adakan karena kita itu untuk kegiatan sosial seperti yang udah pernah kita laksanakan, itu kita
peduli dengan teman kita yang lagi sakit, peduli dengan guru-guru kita yang sedang sakit gitu. Mungkin nanti kalau misalnya kas ini cukup banyak, mungkin bisa jadi nanti di selama Ramadan nanti kita akan mungkin ngadain kegiatan apa kita berbagi rezeki sebelum puasa ke teman-teman yang lain gitu. Jadi sangat diterima sekali bagi teman-teman yang mau menyisihkan sedikit rezekinya untuk kas di Rosatun Nisa. Insya Allah amanah, insya Allah jelas pengeluarannya, insya Allah jelas juga laporannya. Oke, terus yang kedua, nanti insya Allah Lajnah di Rosatun Nisa itu akan berusaha semaksimal mungkin selama bulan Ramadan nanti kita akan hadir 2 kali seminggu ya teman-teman. Semoga teman-teman berkenan hadir karena 2 kali seminggu rasanya kalau bulan puasa cuma sekali seminggu tuh kayaknya ilmu kita nggak nambah gitu. Jadi nanti Lajnah itu lagi berusaha untuk menghadirkan kajian ini 2 kali seminggu. Waktunya kapan? Waktunya nanti disesuaikan. Apakah pagi atau siang? Karena nggak mungkin sore. Karena kalau sore kan kita riuh ya sama persiapan makanan untuk buka kita nantinya gitu. Dan satu lagi nih, buat teman-teman semua, alhamdulillah yang waktu beberapa minggu yang lalu itu ada di grup Banat 22 itu ada list mak-mak nulis bareng. Nah, ayo teman-teman sisihkan uang ya. Bukunya itu sudah hampir jadi. Kita akan open PO, jangan sampai ketinggalan karena harga PO sama harga jualnya itu ada selisihnya. Lumayan, sekian ribu buat beli cabai atau buat beli minyak goreng lumayan ya kan. Jadi nanti kan teman-teman lihat tuh apa? Bukunya tentang apa? Dibocorin dikit boleh. Nggak lihat apa muka saya udah berbinar-binar ngomongin buku. Bukunya itu tentang, aduh pokoknya teman-teman masih seputaran kehidupan kita. Yang pasti teman-teman nggak rugi beli buku itu. Pasti deh kalau teman-teman baca buku itu, ih aneh banget waktu di DN, ih aneh banget gitu. Terus ih aneh korban ini deh gitu. Jadi pasti deh, pokoknya itu buku seru banget. Alhamdulillah itu. Kenapa? Korban. Ya korban ngantri mandi mungkin. Oh, gitu. Korban apa gitu kan. Bu Heli jangan sampai ketinggalan ya Bu Hel. Kalau bisa pesen 3, taruh di ruang dapur 1, di ruang makan 1, di ruang tamu 1. Jadi kemanapun Bu Hel pergi, lihat buku baca gitu, oke? Pokoknya kita akan open PO ya. Pantengin terus IG di Rosatun Nisa, pantengin terus statusnya WA teman-teman penulis. Kan kemarin ada tuh di grup kita yang nulis siapa-siapa aja. Kemungkinan secepat mungkin teman-teman penulis itu akan update status tentang bukunya. So jangan lupa ya beli ya, beli, oke? Di sini nggak hujan Umila, aku di Cakung gerah loh ngomong kayak gini, oke? Buku ya, pokoknya teman-teman buku, pokoknya itu benar-benar seru. Terus di depannya itu nanti bocoran dikit ya, di depannya itu nanti ada kata-kata kata-kata indah dari asatis kita. Pokoknya kalau teman-teman baca itu, wah udahlah dunia milik kita dah pokoknya. Itu buku dunia milik kita aja pokoknya. Oke? Ya, gue atuh bukunya Demarsip, Heli gue yang pegang. Sip, langsung closing atuh. Oke. Nanti akan ada nomor ininya, nomor kontak person bukunya nanti teman-teman boleh juga pesan. Lah dia jualan loh. Deh, Terus lu keren banget loh. Kayak TV iya lah pasti. Jualan. Kayak jual obat gue. Tapi teman-teman juga, kita kan di DN itu selalu ada kebersamaan ya. Jadi teman-teman ketika kita sudah posting di WA kita atau di IG kita minta bantuan teman-teman juga mempromosikan buku kita. Karena kan kayak aneh nih, aneh kan kenalnya anak DMB doang. Paling yang baca setiap anak DMB. Terus kayak misalnya Heli anak apa gitu. Jadi kalau bisa semua angkatan di DN itu baca buku kita, oke? PO lewat siapa? Nanti ya dikasih tahu lewat siapa. Udah, kita bahas ke poin kita siang ini. Terlalu bahagia kalau ngomongin itu. Oke? Kita bahas siang ini kita berbicara tentang karakter building. Alhamdulillah sekarang siang ini nih pemateri kita, narasumber kita sudah hadir. Dia mah cantik banget ya. Kagak imbang nih bener-bener nih Lajnah nih milih gua sama Tika bener-bener dah. Ini astagfirullahaladzim baina sama wall art ini you know. Allah, udah lama kan nggak dengar istilah itu.
Ini Justru ya Allah Baina Tika. Samawati wal Ard itulah kehidupan, Deb. That's Gua why. enggak dong, Nay. Ini Baina sama wal art, Nay. Tika di Ya, sini that's kok di why. sini. Astagfirullahalazim. Tika cantik bener sih bilang kayak pakai bros, pakai apa gitu kan. Aneh ngimbangin. Ribet, Ntar abis ini, Udah cepetan. abis ini saya Tahu nggak? ambil ya. Sama itu Oke, dia karakter tidak- building. Sama itu Teman-teman tidak nggak- bisa berdiri kalau nggak ada artnya. Bener. Jadi udah That's why. cocok. Oke, baiklah. Terima kasih loh atas ini Anda loh. Terima kasih loh atas atensi Anda loh terhadap saya. Oke, ya Allah Bu Tika senyumnya. Tika harus ngomongnya harus geragas ya Bu Tika ya. Karena kan saya ngomongnya geragas. Bu Tika jangan terlalu lembut, oke? Teman-teman, karakter building ya. Kita pembahasan ini masih lanjutan dari materinya Umi Ila minggu lalu. Ya kan, yang nge-detox diri dengan gadget. Disambung sama Bu Tika. Nggak mau lama-lama lagi. Takut kelihatan saya bagaimana, Bu Tika bagaimana ya kan. Silakan Bu Tika, silakan sampaikan materinya, oke? Kak Doli, Bu Tika. Makasih ya. Agak geragas ya Bu Tika. Ya, minta tolong ya, Bu Nayu, nanti itunya. Screen ini, share screen ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Tika, Assalamualaikum suaranya kencengin dikit boleh nggak? warahmatullahi Apa gue yang budak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama berkumpul di kegiatan rutin di Rosatun Nisa. Alhamdulillah kegiatan ini sudah dibuka oleh Ibu Dewi Marlinda dengan begitu ramai dan hebohnya. Masya Allah, jadi semangat. Ya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan semua kegiatan kita, untuk terus selalu belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak memperpanjang pendahuluan, kita langsung saja. Ini seperti teman-teman ketahui bahwa minggu lalu kita sudah membahas tentang penggunaan gadget dengan pematerinya Ibu Ila. Nah, dari cerita-cerita atau diskusi kita minggu lalu itu, sampailah kita kepada pembahasan atau pembicaraan tentang karakter. Nah, jadi kemarin Bu Nayu minta Bu Tika tolong isi dong tentang karakter gitu ya. Sebenarnya karakter ini juga tidak bidang saya ya, tidak pakemnya di sini. Di sini ada lagi kayaknya teman-teman yang memang bidangnya di sini, kayak Bu Nayu, Mami, Nisa, ini banyak nih. Banyak juga guru-guru, ada Bu Dea. Nih. Jadi di sini kita sharing aja ya, mungkin tidak menggurui atau tidak memberikan hal-hal yang baru. Mungkin ini semuanya sudah kita ketahui sama-sama, hanya mungkin kita mengulang kaji saja pada hari ini. Baiklah, yang pertama itu mungkin bisa next lagi ke slide ketiga langsung. Nah, kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan melihat satu hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, next. Oke. Nah, ini adalah latar belakang. Mohon maaf ya kalau terlalu kecil. Kita bisa merasakan sendiri ya kondisi yang sedang dialami di keluarga-keluarga oleh anak-anak kita ataupun bagi guru-guru yang mengajar di sekolah. Nah, kita ketahui bahwa peran keluarga itu sangat besar terhadap pembentukan karakter anak, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang dijumpai oleh anak-anak. Nah, disinilah anak-anak mulai mengetahui tentang segala hal sebelum mereka berangkat ke sekolah. Nah,
karakter itu terbentuk sejak dini, ya kan? Karakter anak itu terbentuk sejak dini. Nah, makanya peran keluarga itu sangat besar terhadap pembentukan karakter anak. Peran keluarga itu terhadap karakter anak itu dilihat dari anak itu dia masih baru lahir ya, dari baru lahir, lalu dia tumbuh besar, nanti dia baru masuk ke sekolah, itu kan di usia-usia anak preschool atau masuk ke taman kanak-kanak. Nah, bagi anak-anak yang sudah masuk ke sekolah, itu dia seharusnya sudah mendapatkan basic dasar karakter dari rumah. Next. Kita lihat pengertian karakter ya. Ini kalau pengertian sudah biasa ya, bisa kita lihat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lainnya. Lalu karakter juga dimaknai sebagai sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh setiap individu, ya kan? Karakter juga menandai bagaimana cara kita memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan perilaku. Karakter juga merupakan kumpulan tatanan nilai yang meniru pada suatu sistem yang menandai pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Dan karakter itu juga adalah kepribadian. Ada yang bilang karakter itu kepribadian. Kepribadian itu dianggap sebagai ciri, karakteristik, gaya, atau sifat khas dalam diri seorang yang bersumber atau dia asalnya itu dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Next. Selain karakter, kita juga sama-sama nih ya, sering dengar, kita kan anak pondok, tentang akhlak. Nah, kalau akhlak itu asal katanya dari kata khuluq, yang artinya tingkah laku, atau tabiat, atau juga perangai. Sedangkan secara istilah, akhlak itu adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Imam Ghazali itu menjelaskan bahwa akhlak itu adalah salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran lagi. Nah, kita ke karakter building. Selanjutnya karakter building. Ini adalah pengertian atau pembahasan tentang karakter building yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn ya. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang karakter, pasti buku ini nih jadi salah satu sumber rujukan. Nah, next, menurut Licona ada 3 hal mendasar dalam mendidik ya kan atau membentuk karakter. Nah, itu yang pertama knowing, loving, dan acting. Jadi saat kita akan menanamkan karakter, itu 3 hal ini harus kita pahami, karena keberhasilan pendidikan karakter dimulai itu dari pemahaman, ya kan, dari pemahaman tentang karakter yang baik. Lalu kita harus mencintai dan melaksanakan. Selanjutnya, next. Nah, kalau menurut Helen, karakter isn't inherited. One build it's daily by the way one think and act, talk by talk, action by action. Artinya karakter itu tidak diwariskan gitu kan. Kalau orang tuanya baik, belum tentu anaknya baik. Makanya kadang kita suka dengar gitu ya, itu anaknya Pak Haji gitu, anaknya Kiai, tapi kok kayak gitu kelakuannya. Nah, ya kan? Atau itu anaknya Bu Guru gitu. Nah, artinya karakter itu tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pemikiran dan perbuatan. Founding father kita, Insinyur Soekarno itu pernah menegaskan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan karakter building, pembangunan karakter.
Karena pembangunan karakter inilah yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, dan jaya. Selanjutnya ada 18 nilai pendidikan karakter ya. Nah, ini yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bagi teman-teman guru mungkin ini sudah tidak asing lagi, bahwasanya dalam proses pembelajaran, guru-guru itu diminta untuk mengintegrasikan 18 nilai karakter ini dalam pembelajarannya kepada anak-anak, yaitu yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, ada 18 nilai karakter yang dirumuskan oleh Kemdikbud. Selanjutnya, kita sudah membicarakan tentang karakter, ya kan? Sudah tahu definisi karakter, sudah tahu apa saja nilai-nilai karakter, gitu kan? Urgensi karakter. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan kadang bagaimana sih cara kita menanamkan karakter ini baik kepada anak-anak kita sebagai orang tua, atau yang para pendidik kepada anak-anak didiknya, ya kan? Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menanamkan karakter kepada anak-anak. Jadi karakter ini ya selalu berkaitan dengan kalimat building, gitu kan, penanaman. Kenapa? Karena karakter itu tidak simsalabim bisa jadi, gitu ya. Nggak kayak belajar matematika ya, Bu Dewi, Bu Demar. Belajar matematika mungkin dikasih rumus, habis itu ngerjain soal, beberapa latihan, terus bisa. Ya kan, anak-anak bisa, gitu kan. Dites, kelihatan hasilnya, dapat nilai 9, 10, gitu ya. Nah, tapi kalau karakter enggak. Karakter itu dia selalu diikuti dengan kalimat penanaman karakter building. Kenapa? Karena kalau karakter itu dibiasakan, diajarkan sekarang, itu hasilnya tidak langsung. Ya kan, dalam sebuah riset itu dinyatakan bahwa kurang lebih diperlukan waktu sekitar 10 sampai 15 tahun gitu ya. Kita baru bisa melihat hasil dari penanaman karakter. Jadi kalau kayak kita nih udah 40 ya, 40 guys. Jadi 22 tahun lalu kita sama-sama di pondok, ya kan? Kita dibiasakan banyak hal di pondok. Nah, itu kelihatannya pas kita udah keluar pondok, ya kan? Pas kita udah di masyarakat, gitu kan? Kelihatan yang biasa kita tuh diajarkan ikhlas, gitu ya. Tidak pamrih, benar. Nggak ke bawah. Kebersamaan. Iya, kayak Bu Demar itu kan sering traktir, ikhlas tanpa pamrih. So tahu deh Bu Tika, traktir siapa Eka? Misalnya. Nanti Nayu denger minta traktir dia. Nah, seperti itu, ya kan. Nah, jadi ada beberapa metode ini kan untuk melakukan penanaman karakter. Yang pertama itu kita bisa melakukan metode internalisasi, ya kan. Internalisasi ini adalah memasukkan pengetahuan dan keterampilan, ya kan. Lalu melaksanakan pengetahuan dan keterampilan itu ke dalam diri seorang sehingga pengetahuan itu menjadi kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya internalisasi ini jujur, ya jujur. Nah, anak-anak kita nih kita ajarkan jujur. Kita kasih tahu dulu, gitu kan. Jujur itu apa sih, gitu kan. Nah, jujur itu saat kamu mengatakan, ya kan, segala sesuatu itu sesuai real dengan kondisinya, gitu kan. Itu kamu harus jujur. Nah, setelah itu bagaimana, apa aja contoh-contoh jujur? Bisa jujur saat kita berbicara, ya kan? Jujur nih matematika saat hitung harus jujur, ya kan? Nggak boleh pakai aplikasi ya, Bu Dewi ya. Nggak boleh lihat Brainly, nggak boleh pakai kalkulator, ya kan? Ya, apalagi TextMate, ya. TextMate ya. Lihat anak-anak keluar, Photomat. Iya, Photomat. Biasanya lebih cepat Photomat.
Nah, kita harus jujur, harus ngerjakan sendiri. Nah, itu dia, kamu namanya itu jujur. Nah, nanti pas anak-anak itu sudah tahu, ya kan, tentang jujur, ya kan, tentang konsep jujur, pengetahuan itu diharapkan bisa jadi kepribadiannya. Gitu. Nah, itu jujur. Juga ini kita sambungkan ya, karena kita masih continue dari pembahasan kita kemarin itu gadget. Nah, gadget ini kan memang sangat ini ya, sangat riskan kita sekarang melihat kondisi gitu kan pemakaian gadget. Nah, jadi anak-anak itu harus jujur, orang tuanya sudah membuat kesepakatan dengan anak tentang waktu penggunaan, ya kan, waktu penggunaan, lalu apa saja yang bisa diakses. Nah, anak harus jujur ya, kalau memang sudah waktunya dia tidak ngumpet-ngumpet masuk ke kamar gitu ya, pura-pura belajar, tahu-taunya dia buka handphone atau main game. Nah, ini jujur. Jadi kalau anak ini sudah diajarkan jujur, insya Allah apapun yang akan dia kerjakan, dia akan selalu ingat, oh ini boleh, ini nggak boleh. Nanti kalau ditanya, dia harus fair jawabnya, harus jujur. Gitu. Ini kan memang tidak mudah ya, karena semua teori itu gampang sekali kita ingat, gitu kan. Tapi yang berat itu pada aplikasinya. Nah, tapi kita sebagai orang tua tidak boleh give up, ya kan? Tidak boleh give up. Kenapa? Karena kita inilah yang memegang peranan penting, khususnya orang tua, khususnya ibu ya, ayah juga dan ibu juga, ya kan? Karena kalau tidak dari kita, siapa lagi? Kita tidak bisa berharap banyak kepada guru dan juga kepada sekolah, ya kan? Walaupun anak kita full day, itu masuk sekolahnya dari pagi sampai sore, tetapi guru itu banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya. Kan tidak mengurus anak kita sendiri aja, guru di sekolah itu. Nah, jadi anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Walaupun kita memasukkan ke sekolah yang bagus dan mahal, ya. Lalu yang kedua adalah keteladanan. Nah, keteladanan ini adalah salah satu metode penanaman karakter yang sering dilakukan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah itu selalu memberikan keteladanan kepada para sahabatnya, ya. Nah, keteladanan ini kita lihat bahwa anak itu adalah peniru yang sangat baik, ya kan? Apalagi anak-anak kita yang masih kecil, ya kan? Yang belum bisa membedakan mana yang betul dan mana yang salah. Nah, ungkapan anak adalah peniru yang baik itu seharusnya disadari oleh para orang tua, sehingga mereka bisa lebih menjaga sikap dan tindakannya ketika berada atau bergaul dengan anak-anaknya. Nah, berbagi keteladanan dalam mendidik anak ini sesuatu yang sangat penting dilakukan baik oleh seorang ayah ataupun seorang ibu. Kadang kita suka ya, kamu nggak boleh gitu kan terlalu banyak menghabiskan waktu di depan komputer, laptop, atau main handphone. Tapi orang tuanya tidak memberikan keteladanan kepada anak-anak, hanya menyuruh saja gitu kan. Nah, ini yang harus kita hindari juga. Jadi antara suami dan istri juga harus membuat kesepakatan, ya kan? Kapan menggunakan gadgetnya di rumah, kapan waktunya untuk buka handphone, walaupun itu untuk pekerjaan, ya. Lalu pembiasaan. Nah, pembiasaan. Kita di pesantren ini kan pembiasaan ya. Metode di pesantren itu 6 tahun kita di pesantren, itu banyak pembiasaan-pembiasaan. Inti dari pembiasaan itu adalah pengulangan. Jika orang tua setiap masuk rumah mengucapkan salam, itu telah diartikan sebagai usaha membiasakan. Nah, bila anak masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka orang tuanya mengingatkan untuk mengucapkan salam. Nah, kita nggak boleh bosan ya sebagai orang tua itu untuk selalu mengingatkan anak ya kan terhadap kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dan juga memberikan mengingatkan anak kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik gitu kan supaya tidak diulang-ulang lagi. Itu dia. Nah, metode pembiasaan inilah salah satu yang sering kita dengar juga ya, asal bisa karena biasa. Jadi anak-anak itu kenapa gitu kan? Kenapa kok dia tidak mau lepas dari gadgetnya? Ya karena ini udah biasa gitu. Yang membiasakan siapa? Mungkin kita ya sebagai orang tua membiasakan. Dulu waktu kecil nggak mau diem kalau nggak. Dulu waktu kecil suka rewel gitu kan.
kasih handphone aja lah, biar dia diam gitu kan. Anak kecil inilah, anak bayi inilah, mana nanti dia paham gitu kan. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah membiasakan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak. Selanjutnya itu ada cara bermain. Nah, cara bermain ini disukai oleh anak-anak ya, karena bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga itu suka bermain ya kan. Kita pun masih suka main. Iya kan Bu Demar? Bu Demar masih suka main. Iya dong, pasti. Iya. Pasti. Nah, Kalau nggak main nggak hidup, guys. Bisa jadi salah satu metode ya untuk penanaman karakter. Masa anak-anak itu adalah masa puncak kreativitasnya. Dan kreativitas mereka perlu dijaga dengan menciptakan lingkungan yang menghargai kreativitas melalui bermain. Dari bermain itu kan banyak permainan edukatif. Di situ bisa kita juga tanamkan atau integrasikan nilai-nilai karakter saat kita bermain bersama anak-anak. Mainnya harus jujur, ya kan, pas kita main. Habis itu kalau misalnya kalah, ngaku kalah, gitu ya. Kayak main, apa ya, main coklat, mungkin permainan-permainan tradisional itu sebenarnya syarat dengan nilai-nilai karakter ya, permainan tradisional itu. Ya, tapi kan benar, sekarang sudah mulai tergantikan oleh games-games yang disukai anak-anak sekarang. Selanjutnya cerita juga jadi salah satu metode untuk penanaman karakter. Nah, ini bagus sekali kalau anak kita tuh masih kecil ya, masih kecil kan kita suka nih, kalau zaman dulu anak sebelum tidur didongengkan, dibacain cerita gitu ya. Nah, sekarang apalagi udah banyak banget buku-buku cerita yang bagus-bagus ya kan. Kita bisa membacakan cerita-cerita tentang kisah sahabat ya kan, kisah-kisah tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang bagus gitu kan. Nah, itu bisa kita ceritakan. Kalau itu diceritakan berulang-ulang 365 hari ya kan, dikali misalnya sampai dia umur 5 tahun, berapa tuh Ibu Guru Matematik? Iya, salam. Kenapa beban hidupku tinggi sekali? Kurang lebih 1.500 sekian lah ya. Masya Allah. Aduh. Ulang-ulang selama itu Hidup. kan. Nah, anak-anak tentu tertanam di dalam diri dia ya. Oh iya, ingat cerita, ya kan? Nah, seperti itu. Juga nasihat, ya kan? Nasihat itu merupakan kata-kata yang mampu menyentuh hati, ya kan? Disertai dengan keteladanan. Nasihat ini memadukan antara metode ceramah dan keteladanan, namun lebih diarahkan pada bahasa hati. Nah, kita nih pernah jadi murid, ya kan? Pernah sekolah. Nah, apa yang kita ingat dari penjelasan guru kita? Kira-kira apa yang kita ingat? Kalau materi mungkin udah banyak yang lupa, ya kan? Tetapi nasihat-nasihat guru itu kadang masih teringat sampai sekarang, ya kan? Kalau materi itu udah lupa deh, gitu mungkin kan. Tapi kalau nasihat teringat sampai sekarang. Dulu bahkan saya tuh punya satu buku, isinya bukan satu buku. Insya Allah. Siapa ya yang sekelas? Ada wali kelas, Ustadz Aam ya, kalau nggak salah. Ngasih Siapa? Ustadz Aam, bukan ya? Oh iya, kelas 4 berarti. Iya, kelas 4 ya. Dikasih fotokopi selembar. Katanya perempuan itu adalah kita semua ini calon ibu gitu kan. Ibu yang hebat itu akan melahirkan anak-anak hebat. Kok nggak salah gitu? Nggak di sekelas ya? Ya Allah. Ada ya Allah, nggak ada SK sama Tika. Aku mah 4 Tik. Aku mah kelas Bonto, tanya Dipa deh. Kita sekelas kan, Di? Nah, itu sampai sekarang loh. Bukan sampai sekarang. Sebenarnya gue simpen sampai sekarang. Aku simpen sampai sekarang gitu ya. Tapi lupa di mana. Tapi itu masih tersimpan di dalam rumah ini gitu. Nah, itulah nasihat guru itu ya. Nasihat itu tuh selalu diingat. Lalu nanti yang terakhir juga ada reward and punishment. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu dianjurkan ya. Karena hasil dari sebuah penelitian bahwa reward dan punishment ini tidak terlalu berpengaruh ya kan terhadap pembentukan karakter anak. Nah, memberi penghargaan kepada anak ini memang penting dilakukan karena pada dasarnya setiap orang itu membutuhkan penghargaan, apresiasi ya kan, dan ingin dihargai. Selain penghargaan, hukuman juga mungkin bisa diterapkan untuk membentuk karakter anak ya kan. Penghargaan harus didahulukan dibandingkan dengan hukuman. Nah, terakhir ini kesimpulan.
Penanaman dan pendidikan karakter ini tidak akan berhasil dengan baik dan tidak akan berarti apa-apa apabila keluarga melepaskan tanggung jawab pembentukan karakter hanya kepada sekolah. Peran Setuju. keluarga dalam pendidikan anak teramat besar karena dari keluarga anak belajar berperilaku dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat, ya kan? Nah, keluarga juga memiliki peran penting agar proses dalam setiap jenjang pendidikan, kan, jalur atau jenis itu jenis pendidikan serta berkembangnya potensi untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi peran keluarga itu ya yang paling utama sebenarnya. Karena kan anak kita, jadi kita yang tanggung jawab, gitu kan? Kita yang memiliki tanggung jawab. Jangan lupa bahwasanya kita semua nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita lakukan. Seorang ibu akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap keluarganya, seorang guru juga akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap anak-anak didiknya. Mungkin sekian saja. Tadi saya dapat ini solekan dari Ibu host, nggak boleh lama-lama, jangan banyak-banyak slide-nya. Mungkin bisa kita lanjut dengan sesi sharing ya. Di sini ada banyak sekali ini pakar parenting. Sebenarnya saya ini sedang grogi kan menyampaikan materi ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, itu tadi pemaparan materi dari sahabat kita yang aduh lembut, gemulai, beda banget, Nay. Kita beda kasta sama Tika ya. Lo jangan nyengir-nyengir aja nih, Nayu nih. Gue kelas 3 sekelas, paling nggak selevel lah. Iya, boleh deh. Oke, teman-teman. Aduh, ya Allah, Tika aja deg-degan, apalagi Eke yang ilmunya nggak seberapa, ya kan, dicolek pula suruh ngitung 365 hari dikali sekian tahun. Ya Allah, hidup udah berat, suruh ngitung makin berat. Bu Tika, makasih ya pemaparannya hari ini. Insya Allah pasti teman-teman bisa memahami. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Aku dulu boleh nggak? Halo? Anybody home? Ini orang pada ini. Tadi ada Ayo. yang bersuara, siapa ya? Siapa yang mau bertanya? Nggak Halo. di sini sih pada Ya, bilang I'm mau beautiful. dong. Tulina. Siapa itu? Oh, Bu Lina. Ya monggo Bu Bit. Ya Allah, kemana aja setelah Bisa sekian amat ribu mau masuk ya? purnama. Enggak, kemarin purnama kemarin kemana? Oh, Lagi sebulan setengah semedi. kemarin kan nyokap sama ibu Iya. mertua tuh. Iya, ya Allah, sehat-sehat ya selalu ya. Oke, silakan Bu Bit Ya, bertanya. Bu Tika, apa Ya. kabar? Ini juga lama nggak kelihatan nih Bu Tika nih. Iya nih, Bu Tika harus diculik, makanya dia baru bisa. Gini Bu Tika, seandainya kita menghadapi kondisi di mana mungkin dulunya kita belum terlalu ngeh sama si karakter building ini ya. Terus kondisi mungkin dulu sibuk kerja gitu ya. Dan sekarang ada kondisi di mana kita dapati anak itu berbohong gitu. Kita dapati dia berbohong. Pada akhirnya dia mau terbuka gitu, mau jujur. Tapi di lain waktu ternyata bohong. Nah, itu baiknya gimana tuh supaya supaya jangan terjadi lagi, terus supaya menumbuhkan kesadaran diri kalau ya jujur itu penting gitu. Ya itu aja Bu Tika. Oke, Bu Bit. Bu Tika mau dijawab langsung atau kita tuh pertanyaan lain? Gue udah kayak moderator nggak sih? Bebas, terserah Ibu host. Jawab dulu deh Bu Tik sambil nungguin yang lain. Ini kayak rasa banyak pertanyaan, tapi ditahan-tahan ya guys. Ngomong aja, ngomong. Nanti jadi jerawat kalau misalnya ditahan. Ya. Pokoknya kita di sini sesi sharing ya. Jadi kita sharing, siapapun bebas bertanya.
Oke, Monggo Bu makasih Tika. ya. Ini tuh memang ini grogi juga mau jawabnya nih Bu Denmark karena sorry ya kan banyak Kenapa grogi? Nah, saat ketemu di lapangan itu ketemunya dengan anak-anak yang udah besar ya. Saya itu interaksinya dengan anak-anak yang udah besar, anak-anak level SMA, anak SMA. Nah, yang mereka tuh udah jadi gitu, karakternya tuh udah terbentuk dan udah agak sulit kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka di anak SMA. Tapi kan kita juga punya anak sendiri, ya kan? Punya anak sendiri, punya ponakan, saudara dan lain-lain, ya kan? Dan juga punya teman-teman. Nah, untuk yang Bu Lina sampaikan ini mungkin juga terjadi ya di sekeliling kita atau bahkan dengan anak kita. Kadangkala itu kan ya anak itu sudah mendapatkan pendidikan, sudah mendapatkan pemahaman yang bagus di keluarganya dari orang tuanya gitu kan. Tetapi saat dia keluar dari rumah, ya kan, masuk sekolah, memiliki lingkungan sosial yang baru, ya kan, lalu berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, itu pengaruhnya itu cukup signifikan terhadap anak-anak kita, ya kan. Nah, karena sekolah itu adalah proses yang sangat panjang. Dari dia mungkin ada preschool, lalu di taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, itu kan memakan waktu yang sangat panjang, ya kan. Nah, saat mereka berada dengan teman-temannya itu mungkin banyak juga pengaruh-pengaruh yang yang datang kepada anak kita. Makanya itu sangat penting bagi kita untuk memilihkan lingkungan sekolah yang baik, ya kan, lingkungan bermain yang baik untuk anak-anak kita. Nah, kadang kita perasaan tuh nggak pernah juga gitu ngajarin anak bohong, dan nggak mungkin kita ngajarin anak kita bohong kan, tapi kok dia bisa bohong gitu kan, apakah dari tontonan ataukah dari temannya, kita tidak tahu. Atau anak kita udah besar dan berbohong, kita tahu dia bohong, gimana nih solusinya, ya kan. Nah, ini kita lihat lagi, karena kan tahap perkembangan anak itu kan beda-beda, ya kan, tahap perkembangan anak beda-beda. Nah, treatment yang kita lakukan kepada anak itu harus kita sesuaikan dengan usia anak, ya kan. Nah, misalnya anak yang masih kecil, ya kan, umur 3 tahun, sampai dia belum sekolah, ya kan, itu juga dengan anak yang SD sampai SMA itu berbeda. Nah, kalau Bu Lina anaknya ini sekarang atau kasusnya ini terjadi pada anak umur berapa? Halo? Lin? Ubit? Tunggu lagi nyari speaker. Iya, salam. Padahal udah nyala. Ya, dulu si abang itu kurang lebih ada 3 tahun yang lalu ya Bu Tika. 3 tahun yang lalu ceritanya dia itu megang mainan yang di Indomaret itu loh, apa sih, mobil-mobilan atau apa gitu, truk ya. Nah, itu saya tahu, saya tidak pernah merasa membelikan dia dan tidak pernah memberikan uang dalam jumlah yang besar gitu. Anak-anak itu dulu waktu masih di rumah si abang itu saya jatah sehari hanya 5.000 gitu. Sedangkan mainan itu dulunya harganya kurang lebih 20 ribuan gitu ya. Yang Hot Wheel kayaknya ya 29-an gitu deh. Mungkin itu. Saya tanya, abang, mainan siapa gitu? Mainan aku gitu. Kok abang bisa beli? Uang dari mana gitu? Jadi anak-anak tuh selain uang jajannya, kadang-kadang disisihkan, aku wajibkan sisihkan 1.000 gitu kan ya. Jadi aku kan tahu setiap hari dia jajan apa, dan kulihat tuh uang jajannya habis terus gitu. Nggak kelihatan, uang celengannya juga masih utuh gitu. Abang nggak ambil punya siapa-siapa kan gitu. Enggak, aku nggak ambil punya siapa-siapa gitulah. Pokoknya biasa gitu, kayak marah ditanya. Udah, aku cukup di situ, di lain waktu dan tempat yang berbeda, akhirnya aku gali lagi. Abang, Bunda nggak marah. Bunda cuma pengen abang jujur. Kalau abang jujur, Bunda nggak marah gitu. Tapi kalau emang
dikasih ya nggak apa-apa Bunda mau tahu siapa yang kasih gitu. Akhirnya dia terbukalah. Nah setahun kemudian itu kebetulan si abang minta mondok, jadilah sekarang nih keputus ibaratnya kesehariannya lebih banyak di pondok. Dan pas pulang kemarin gitu nemuin main sama siapa, entah bohongnya nggak separah yang itu sih, nggak separah yang mainan itu gitu. Jadinya ibaratnya masih berulang kan, bohong walaupun hal sepele gitu. Itu kelas Sekarang umur 4 SD. berapa, Lin, anaknya? Sekarang kelas 6. Sekarang Kelas kelas 6 SD. 6. Berarti kejadiannya kelas 3 SD ya dulu ya. Kalau 3 SD. tahun yang lalu. Pondok ya. Oke, oke. Oke. Nah, anak-anak SD gitu ya, anak SD sekarang itu kan nggak sama mungkin kayak anak SD kita. Bukan mungkin sih, memang nggak sama ya kan. Jangan kita bayangkan anak SD sekarang itu seperti waktu kita SD gitu ya. Mereka tuh Beda lah. udah lebih smart banget daripada kita. Lalu juga kalau kita SD itu mungkin kita tuh cuma ya main apa sih gitu. Main karet, main apa. Kalau anak-anak sekarang ini kan seiring dengan yang ada sekarang, mereka juga kebutuhan ya kan, lalu temannya juga lebih lebih berkembang dan beda dengan kita. Nah, tapi walaupun zaman ini berubah gitu kan ya, yang namanya nilai-nilai kebaikan itu kan tetap, ya kan, dia tetap. Itu dari zaman dulu tuh tetap nilai-nilai. Bahkan dari kita dulu belum ada, dari zaman Rasulullah dulu, kita sudah tahu mana yang akhlak baik, mana yang akhlak buruk. Itu sudah ada ya, sudah dipetakan. Nah, Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini kan anak SD gitu ya, anak SD. Nah, dia macam-macam. Kadang anak ini ada yang takut gitu kan, dan kebanyakan anak-anak ini juga dia tuh saat dia berbuat salah tuh dia takut, ya kan, takut. Nah, pendekatannya kan udah pas ya, sebenarnya udah bagus pendekatannya. Mengajak anak berkomunikasi, ya kan, menanyakan anak gitu kan, tidak dimarahin gitu kan, tidak mendengar penjelasan anak. Kita juga minta anak itu menjelaskan, ya kan. Nah, mungkin ada lagi yang perlu kita tanyakan juga kepada anak kita gitu kan, tentang kebutuhan-kebutuhan dia, keinginan-keinginan dia, itu mungkin harus kita sering tanyakan, ya kan. Nah, kita lihat juga lingkungan lingkungan atau teman-teman bermainnya itu seperti apa, begitu. Dan tadi kita kembali kepada materi tadi, mungkin langkah-langkah atau metode penanaman karakter itu perlu kita coba. Tapi karena sekarang udah di pondok, ya kan. Nah, kalau untuk di pondok itu kita sebagai orang tua kan udah jauh ya, nggak bisa langsung berinteraksi dengan anak. Tapi doa-doa orang tua itu tidak tidak sampai. Doa orang tua itu sampai gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita udah tidak bisa berinteraksi dengan anak, gitu kan, sudah jarang bertemu, sudah jarang komunikasi, ya jangan lupa untuk selalu kita kirimkan doa-doa untuk kebaikan anak-anak kita. Tapi kalau anak itu masih berada di dekat kita, ya kan, anak-anak kecil, itulah tadi, kalau dulu kita nggak butuh apa-apa rasanya waktu SD, ya kan, butuh apa sih, gitu kan, cuma jajan doang. Anak sekarang ini mungkin banyak kebutuhannya, ya kan, keinginannya, dari dia sering nonton YouTube, ya kan, atau nonton TV, atau dia lihat temannya. Nah, mungkin kita perlu ya kan ajak anak kita itu untuk berdiskusi, melihat temannya, ini kamu mau nggak atau apa gitu ya, kebutuhan anak itu, ya kan. Bahkan sampai uang jajan ya, anak kita uang jajan itu tidak serta-merta kita menentukan, kamu jajannya segini, pokoknya cukup nggak cukup. Kadang anak sekarang nggak bisa gitu ya kan. Kita perlu juga survei ke kantin sekolahnya, jajanan apa yang ada di situ, gitu kan. Anak-anak kita tuh suka apa aja, gitu. Nanti kita sepakati. Nah, itu.
Dan pengelolaan keuangan ini, ya kan, pengelolaan keuangan ini memang sebenarnya harus mulai diberikan kepada anak dari dini ya, mengatur keuangan. Nah, mungkin ini kan apa namanya Bu host ya, Ibu host. Ya satu arah aja ya, atau tidak dua arah aja ya. Ini mungkin bisa masukan dari teman-teman lain, khususnya dari Bu Nayu nih, konselor nih banyak. Dengan pasiennya yang punya kebetulan kasus sama. Bu Dewi ke Hamam, jadi saya jump in jadi asisten host nih. Apa yang disampaikan sama Bu Tika tadi, mudah-mudahan udah cukup puas. Saya nambahin sedikit aja ya Bu Lina ya. Usia Ubit ada kan? Suara saya terdengar jelas nggak ya? Soalnya di saya agak jelas. Oh jelas, oke. Oke. Bu Bit, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat. Udah lama nggak konsul nih. Iya. Jadi satu hal yang pasti, kalau tahapan perkembangan itu sebetulnya kan tidak banyak berubah dari zaman dulu. Cuman mungkin saat ini lebih banyak diekspos karena majunya teknologi, terutama di bidang neurobiologi ya. Terus kemudian dari segi teknologi juga ilmu pengetahuan, terus komunikasi itu memang berkembang sangat pesat sehingga terlihatnya anak zaman dulu sama anak sekarang jadi berbeda. Tapi ada hal yang sama di usia sekolah atas tuh maksudnya kelas 4, 5, 6, di mana anak-anak sudah mulai muncul yang namanya perkembangan social comparison. Jadi dia sudah membandingkan dirinya dengan keadaan sosial di sekitarnya. Itu hal yang wajar pada anak SD ya, bukan pada usia kita. Jadi ketika dia ngelihat temannya mungkin punya, ada banyak yang punya, hanya dia yang nggak punya, muncullah keinginan aku juga pengen yang kayak gitu. Itu hal yang wajar. Dan memang mungkin yang jadi sorotannya Bu Lina adalah kenapa jadi ngambil misalnya atau segala macam. Tapi note yang tadi yang Bu Lina sampaikan yang pertama itu, memang ketika kita, kalau tips dan trik dari saya, ketika kita masih marah nih ya, karena kan di situ pasti ada kecewa, aduh kok anakku bohong, padahal aku nggak ngajarin bohong, aduh kok aku dibohongin, mungkin marah gitu ya, sehingga kita cenderung menampilkan emosi-emosi negatif. Nah kalau kayak gitu lebih baik stop ya, mendingan jangan ngomong, jangan apa, tapi juga jangan ditunda terlalu lama. Caranya Bubit yang kedua itu cukup baik. Jadi ajak berdialog dulu. Jadi kalau bisa tuh minta persepsi dia dulu. Gitu. Jadi kalau tadi Bubit kan contoh yang awalnya kamu nggak ngambil kan gitu ya. Memulai pernyataan itu sebetulnya sama aja kayak kita menjudgment aku dituduh mengambil. Gitu. Cara yang kedua jauh lebih baik. Mama cuman mau tahu kamu dapat dari mana, dikasih atau lebih enak kayak begitu, sehingga dia akan lebih nyaman untuk bercerita. Karena di mana-mana nggak hanya anak-anak, kita pun ketika diminta untuk menceritakan suatu kesalahan yang kita lakukan kan berat banget untuk ngakuin gitu ya. Buat anak-anak pun demikian. Jadi mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa berkomunikasi dengan anak-anak, dan alangkah lebih baik dibahas sampai tuntas masa lalu. Nah, jangan nanti problem berikutnya muncul 1 tahun, 2 tahun kemudian kita mengkaitkan dulu dia pernah nih kayak begini, atau dimention lagi ke anak-anak. Itu jangan, walaupun mungkin itu jadi note buat kita aja, tapi kita nggak perlu menyampaikan itu ke anak-anak. Karena itu jadi kayak, kitanya belum move on dengan itu gitu. Lebih ke situ Bu Lina. Bu Dewi kayaknya udah hadir nih di sini. Udah saya. Aduh maaf ya. Thank you loh Bu Nay udah menghandle ini panggilan jiwa. Oke, lanjut. Udah ya Bu Bit, udah Ya, sesuai. oke, terima kasih Bu Iya, Nayu. sama-sama. Oke, terima kasih Bu Nayu dan Bu Tika jawabannya. Next, pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Teman-teman. Ini kayaknya ada pertanyaan nggak di chat? Bentar ya.
Ada yang mau bertanya kah teman-teman pembentukan karakter building ini? Kalau aku sih lebih ke nanya ini ya. Tadi kan ini kan suaranya feedback ya. Kenapa ya? Iya, di aku juga feedback. Kayaknya ada yang nyalain nih. Coba aku unmute dulu. Coba di unmute. Oke. Ini harusnya banyak pertanyaan nih karena kita kan membentuk karakter anak kita dari diri kita dan lingkungan kita di rumah kan. Tadi ada tuh setuju dengan pernyataan kesimpulan. Feedback, Gunay, ini gimana ya? Kok aman kok. Lanjut. Ini siapa Kayaknya nih? di Feedback kamu dari aja. manakah ini Iya. guys? Ya Allah di aku ya. Emang aku tuh selalu gitu. Ini terkadang kan gini ya kalau nggak enak Bunai sumpah feedback dan delay suara gue tuh delay gitu. Coba Kayak gini dilepas kan itu, kadang-kadang nggak usah pakai apa namanya headset. biar Coba. oke baiklah lepas headset. Ini anjuran dari tiang. Oke. Ini gini, Nah. enggak. Udah masih feedback enggak lah ya. Tadi Enggak. kan nih gimana cara menangani orang tua yang memasrahkan pembentukan karakter anaknya ke sekolah. Karena sering banget tuh, mungkin nanti Tika sebagai guru atau Nayu sebagai psikolog mungkin bisa menambahkan nanti. Sering banget itu soalnya ada orang tua yang ketika anaknya di rumah melakukan kesalahan, di sekolah diajarin apa sih? Gitu. Jadi seolah-olah anak itu diajarkan hal-hal itu di sekolah, padahal kan mungkin tadi kan ada apa tadi itu pembiasaan ya yang meniru tadi kan ada 7 penanaman karakter, ada meniru tuh gitu. Soalnya saya kan kelas saya cowok semua dan rata-rata seperti itu gitu. Tadi di sekolah kenapa gini nih? Jadi kayaknya orang tua itu memasrahkan semua pembentukan karakter anaknya di sekolah gitu. Gimana tuh Butik? Proses pendidikan itu kan proses yang ini ya, yang melibatkan banyak pihak ya. Nah, pendidikan itu bisa berjalan dengan baik kalau pihak-pihak yang terlibat itu di dalam pendidikan ini ikut berperan aktif. Nah, pendidikan itu bukan hanya guru dan murid gitu kan, tapi pendidikan itu mencakup peran dari orang tua, dari guru, dari siswa, dari manajemen sekolah, dan juga dari para pengambil kebijakan, ya kan, dari pemerintah. Nah, semuanya ini harus bersinergi kalau kita mau mendapatkan hasil pendidikan yang baik, ya kan. Nah, hasil dari pendidikan itu kan terlihat bukan hanya pada nilai-nilai anak ya. Kalau kita di dunia pendidikan, kita kan tahu nih ya, ada authentic assessment. Nah, jadi anak-anak itu bisa kita nilai hasil pembelajarannya itu dilihat dari kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Kan? Nah, kalau di K13 ini kita kan suka lihat ya, dari sisi religi, sosial, ya kan, pengetahuan dan keterampilan kalau di K13. Nah, jadi anak-anak kita ini kita lihat semuanya. Jadi pendidikan itu suatu kesatuan. Tidak hanya anak itu pintar dapat ranking gitu, bukan. Tapi dia juga harus berakhlak baik. Atau bahasanya itu harus memiliki karakter yang baik. Gitu kan. Nah, ini harus disupport oleh seluruh pihak. Jadi nggak bisa kalau cuma guru aja yang bertanggung jawab sendiri terhadap anak. Nah, pihak sekolah, pihak keluarga juga bertanggung jawab. Pemerintah sudah berusaha ya kan dengan membuat program kebijakan ya kan. Lalu orang tua ini sebenarnya adalah yang paling utama nih yang memegang peran sentral ya kan dalam keberhasilan pendidikan, karena kan orang tua yang awalnya meletakkan dasar pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, coba kita kalau ingat-ingat ya, waktu kita waktu kita masih TK gitu kan, masih ingat di memori TK gitu. Kalau nggak ingat, boleh Bu Demar nanti untuk mengembalikan ingatan kita bikin tulisan cerita masa TK. Kemarin kan cerita masa pesantren kan, yang lupa-lupa kan jadi ingat. Nah, kalau kita lihat anak-anak TK, kalau pulang gitu kan, nanti dia sering cerita di rumah, kata Bu Guru nggak boleh gini mah gitu kan,
kata ustazah kita tuh harus gini kalau makan gitu kan. Kalau makan harus doa dulu. Nah, itu kan semua kebiasaan-kebiasaan baik ya. Si anak TK ini gitu kan saat dia mendapatkan itu adalah informasi pertama yang didapatkan gitu kan, dan guru TK juga melakukan pembelajarannya dengan metode-metode menyenangkan, langsung diingat sama anak, itu langsung diaplikasikan, ya kan? Karena kita orang tua nggak terlalu care banget, oh iya gitu kan. Lalu nanti pembelajaran anak ini kan proses pendidikannya itu berlanjut ke SD gitu. Nah, makanya kita tuh sangat penting untuk memilihkan sekolah gitu kan, atau proses pendidikan itu yang linear dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, ini pas SD masih anak kelas dasar ya, 1, 2, 3 itu masih kalau pulang gitu ingat ini ustazah tuh gini, kalau ustazah kita tuh harus ini gitu kan. Nah, terus berlanjut. Tapi nanti biasanya ya anak-anak ini kan dia mulai nih mengalami perubahan ya kan pada diri si anak gitu kan, seiring dengan bertambahnya umur dia. Nanti pas sampai di SMP mungkin kayak anak-anaknya Bu Dewi ya kan, mulai dia mengalami masa-masa pubernya ya kan, tambah ingin tahu dan lain sebagainya. Lalu dia ini seperti melakukan pemberontakan ataukah ingin menunjukkan jati dirinya gitu kan. Lalu tingkah lakunya mulai kok jadi kayaknya aneh. Orang tuanya kadang ini kok nih kemarin udah gini sekarang kok gini, ini apa nih ajaran gurunya gitu ya kan. Nah, padahal kan orang tua tuh harus juga selalu menemani ya kan, membimbing anaknya gitu, tidak melepaskan anaknya dari tahap-tahapan perkembangan anak itu kita lihat gitu kan, jangan sampai kelewatan. Nah, pas anak itu dibilang ini ajaran gurunya nih, loh guru juga nggak terima ya kan, guru nggak terima loh, saya udah ketemu anaknya begini, cuma ketemu Bu Dewi, cuma ketemu berapa jam, kok guru yang disalahin. Nah, makanya di sekolah itu perlu ada dibuatkan kegiatan pertemuan rutin antara orang tua dan guru, ya kan? Nah, di sini ada peran-peran guru, ada peran wali kelas, ada peran guru BK. Wali kelas juga harus selalu melakukan komunikasi kepada orang tua, ya kan? Melaporkan perkembangan anak. Orang tua supaya tidak salah paham, tidak hanya just gitu kan, ini ibunya salah. Orang tua konsultasikan gitu kan. Sekiranya nih semua ini kan orang tua ya, baik anaknya yang masih di tingkat SD, SMP ataupun udah SMA, jangan sungkan untuk selalu berkomunikasi dengan guru anak kita. Nah, itu sarannya ya. Nah, kita nih dari sisi orang tua, bahkan sama guru mata pelajaran, baiknya kita sebagai orang tua punya semua nomor-nomor guru, ya kan? Sekarang kan komunikasi sudah lebih mudah lagi, ya kan? Kalau anak punya tugas, ada kendala, ada apa, langsung ke gurunya atau ke wali kelasnya, bisa kita komunikasi. Sehingga dengan komunikasi yang baik, itu salah satu cara untuk mendukung, ya kan, pembentukan karakter anak kita. Jadi kita tidak hanya berpraduga kepada guru gitu kan, ini salah guru gitu. Dan jangan juga ya kita sebagai orang tua itu sering ngomong seperti itu di depan anak, ya kan? Jangan, kamu nih guru kamu nih gimana sih gitu. Jangan gitu ya. Karena nanti anak akan tertanam dalam dirinya, oh ini salah guru, nggak salah dia gitu. Dia tidak pernah disalahkan. Yang salah itu adalah si guru gitu kan. Nah, mungkin itu Bu Dewi. Oke, sip. Thank you, Bu Tika. Thank you, Bu Tika. Ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Tanya langsung boleh loh, biar suara merdunya terdengar. Siapa itu? Aku. Aduh, kenapa dia sih? Kenapa dia sih yang bertanya? Kenapa suara? Aku bukan bertanya dia, Mar. Aku mau sharing. Ayah Lezien. Jadi pernah anak gue tuh dipukulin sama anak sekelas. Emir. Pernah dipukulin Emir sama dipukul sama teman-temannya. Sekelas? Jadi ya nggak sekelas berapa orang gitu. Awalnya bercanda. Oke. Ceritanya ini sharing ya.
Iya, ceritanya sharing. Oke, waktu boleh. itu malam-malam sebelum tidur kan kita kan suka pillow talk ya, suka pillow talk gitu. Terus dia bilang, Kurang kenceng Mah, suaranya, Bu Ana. Luzian, suaranya kencengin dong. ini Duduk lah, biar suaranya supaya lebih tegas, ini lagi lebih. duduk biar nggak kedengeran Oh, anak duduk. gua. Ayo lanjut. Gue rada menutup pintu takut si Emir denger, ntar dia ke ini lagi ceritanya, keingetan lagi. Oke. Jadi waktu itu dia bilang gini, Mah tadi tangan Emir kebelakangin, dipegangin, Emir ditendangin, di segala macemin gitu deh. Dipukulin. Sama siapa Astagfirullah. aja. Ini sakit nih mah kakinya rada biru. Sama siapa aja dia nyebutin beberapa temannya. Sebagai orang tua gue emosi ya. Enggak. Awalnya bukan itu. Awalnya dia cerita ke papahnya siang-siang. Siang-siang pulang sekolah dia cerita ke papahnya, gue lagi di kantor. Suara putus-putus nggak sih? Nggak ya? Enggak, tapi kecil. Oh gitu. Gue lagi di kantor, ditelepon sama laki gue, katanya Emir dipukulin mah, coba tanyain ke gurunya. Saat itu gue emosi dong, ngedenger anak gue dipukulin. Coba gimana Pak kronologisnya? Emir pulang-pulang dia bilang tadi dikeroyok nih Emir Pak, gitu segala macam. Gue langsung ke sekolahnya. Ke sekolahnya gue ketemu gurunya, terus gue bilang, Bu, ada kejadian apa hari ini ya dengan anak saya gitu. Gurunya bilang nggak tahu apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus nggak ada apa-apa. Terus saya bilang, tadi saya dengar cerita dari Emir cerita ke papahnya, tapi saya memang belum dengar langsung. Bahwa Emir dipukulin di kelas. Dia kaget. Terus gini, saya mau konfirmasi dari sekolah ini gimana kok di kelas tapi nggak ada yang tahu kejadiannya. Kejadian itu seperti apa? Gurunya itu bilang, nggak mungkin Bu, kita juga ada CCTV, pasti akan segala macam. Dia bilang, ada apa-apa pasti ketahuan. Kalau gitu saya mau lihat CCTV. Gue bilang gitu. Nggak dikasih lihat tuh CCTV-nya. Kata gue, kalau gitu saya mau kata CCTV itu otoritas kepala sekolah. Akhirnya gue pulang dulu ke rumah, gue gali, probing si Emir, kenapa kejadian di sekolah, kaki dia ternyata ada biru. Dia bilang, iya tadi mah tiba-tiba yang kan pada bercanda, terusnya awalnya bercanda katanya. Tangan Emir dipegang, belakang 2 orang megangin, yang lain ada yang nendangin, ada yang nonjokin, Emir terpojok, kata dia gitu. Untung ada si Dava yang nolongin Emir, akhirnya Emir teriak, ada 1 orang yang ditonjok juga, kata Emir gitu. Nah pas itu, besoknya gue ke kepala sekolah. Gue marah-marah, gue bilang, Pak, saya mau lihat gimana CCTV. Intinya gue minta CCTV, kepala sekolah nggak mau lihat. Gue bawa rekaman yang biasa gue pakai buat assessment, gue bawa rekaman ini, Pak tolong jelasin kronologis gimana saya merekam perkataan Bapak, karena saya takutnya ada yang miss, yang tidak terdengar sama saya gitu di percakapan ini. Ya udah. Terus akhirnya dilihat CCTV, bener anak gue ternyata di dalam kelas itu ada gurunya semuanya. Jadi suasana kelasnya itu di Emir tuh kelasnya besar, kemudian dia pakai pembatas-pembatas gitu, kelas A, B, C, D, E sampai E. Nah, Emir itu di depan itu di tiang masih dalam kelas itu, ternyata kejadiannya di sana, dan guru-guru di sana ada yang lagi ngerjain nilai, ada yang apa, semuanya ada. Nggak tahu kejadiannya. Gue tambah ngamuk dong. Gue bilang, kok ini bisa nggak tahu semuanya? Saya rekam, saya minta ini filenya. Dikasih tuh filenya ke gue. Nggak dikasih, tapi gue rekam pakai handphone. Gue ngerekam pakai handphone itu apa yang di laptop yang ditunjukkan. Gue rekam semuanya. Terus gue bilang gini, saya minta semuanya anak-anak dikumpulin dan ditanya, ini kejadiannya gimana? Terusnya ternyata memang semua yang terlibat di video itu dikumpulin sama gurunya. Mereka ternyata memang maksudnya bercandaan, main beranteman. Jadi awalnya bercanda dan guru nggak nyangka bahwa itu menyakiti. Guru-guru nggak nyangka, jadi sangkanya bercanda biasa aja. Kaki anak gue sampai biru, sampai lagi itu sempat nggak mau sekolah. Terus gue bilang gini, anak-anak udah dikasih tahu, udah maaf-maafan Bun. Tapi saya pengen orang tua dikumpulin, kata gue gitu. Orang tua dikumpulin, saya gini, sekolah ketakutan.
Gimana ntar kalau ngumpulin orang tua Bu, ntar kan bawa nama sekolah segala macem, ntar sekolah jadi jelek. Gimana juga justru saya itu melibatkan orang tua karena saya nggak menyalahkan sepenuhnya ke sekolah kejadian ini. Gimana pun juga mungkin ada pengaruh-pengaruh pendidikan di rumah atau pengaruh gadget atau pengaruh apa yang membuat anak-anak berbuat seperti itu. Saya pengen dikumpulin orang tua semuanya untuk dikasih tahu kelakuan anaknya di sekolah seperti ini nih. Sekolah takut karena sekolah takutnya nanti akan di-kick balik. Kan ini kejadian di sekolah, kenapa jadi kita orang tua yang kena gitu-gitu deh segala macam. Iya. Gue masih emosi pihak sekolah berkali-kali gue bolak-balik kayak nggak mau terima kayak nggak mau kerja sama gue, jadi kayaknya mereka tuh jangan takut nama sekolah tercemar segala macam. Dan kepala sekolahnya itu dulu kepala yayasan, orang bagian di yayasan tuh sahabatnya suami gue. Terus gue sampai bilang, saya menghargai sekolah ini karena pendiri sekolah ini adalah sahabat baik dari ibu saya. Dulu kepala sekolah yang dulu sekarang di yayasan itu adalah sahabat suami saya. Saya masih menjaga diri untuk tidak menyebarkan hal ini. Tapi tolong, saya minta semua orang tua dikumpulkan dan dibuka CCTV. Gitu. Kalau orang tua dikasih tahu bahwa anaknya berlaku seperti ini. Sekolah nggak mau. Sekolah nggak mau. Sampai gue bilang, saya nggak minta, nggak ini permintaan maaf mereka, nggak. Saya kumpulkan ke mereka supaya sama-sama kita introspeksi. Bahwa orang tua juga mempunyai peran terhadap pembentukan karakter anaknya gitu ya. Akhirnya tuh aware dengan segala macam, akhirnya pihak sekolah mau ngadain tapi gue nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut, jadi katanya takutnya ntar gue emosi. Padahal gue nggak emosi, ya udahlah. Yang penting sekolah itu memanggil orang tua dan di situ ada psikolognya. Kata gue bikin kayak sesi parenting deh. Kata gue gitu untuk yang khusus itu orang-orang itu. Kemudian ada kan kayaknya udah disebar tuh ya undangan private ya. Mereka tadi nggak mau tuh ngundang orang tua itu, karena mereka takut disalahkan. Gua paksa akhirnya mereka itu ngundang orang-orang tua yang terlibat di sana. Ada orang tua murid yang malah marah ke gua, tiba-tiba nelfon gua. Bun, ada apa sih nih kita dikumpulin? Kata pihak sekolah, mamanya Emir yang minta kumpulin. Emang kenapa? Terus gue tanya, ibu informasi dari sekolah apa? Kata gitu. Ada kejadian ketika anak-anak bercanda, jadi orang tua dipanggil. Terus gini, orang tua itu bilang gini, Bun, kalau urusan anak-anak dibawa sampai ke orang tua, ya nggak kelar-kelar. Urusan anak-anak, nggak usah bawa-bawa orang tua. Ya marah-marah ke gue. Terus gue ngerasa, ya ampun gue udah baik loh, lu nggak gue apa-apain orang tua semuanya, gue udah emosi gue ya. Gue nggak nuntut, gue nggak apa. Tapi kok mereka dipanggil itu malah kayak nyalahin gue. Ada nggak semua sih, ada 2 orang tua. Ada gue jelasin, Bu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di CCTV bahwa memang anak saya itu dipukul dan ditendang sama anak-anak yang dipanggil itu. Kok saya nggak percaya? Kalau nggak percaya silakan ibu minta pihak sekolah untuk buka CCTV-nya. Gue bilang gitu. Akhirnya gue memang pas ininya pas hari ada kumpulin tuh gue nggak boleh datang, gue menghargai. Yang penting sekolah udah mau memberitahu orang tua bahwa terjadi sesuatu sama anak mereka. Ternyata kayaknya di sekolah itu memang tetap nggak diituin CCTV, nggak dipasang karena sekolah kayaknya takut, dan dia cuman ya kita kayak ada sesi parenting khusus doang bahwa kita perlu ini, anak-anak kalau bercanda suka berlebihan, tapi nggak disebutin seberapa parah anak gue. Memang itu rada kecewa sih gue sih. Cuman ya waktu berlalu gue nanya ke Emir, tadinya gue mau lagi emosi-emosi mau ke polisiin, cuman kan kalau di polisi ntar kan kasihan psikis Emir juga, dia akan terus mengingat gitu. Sedangkan Emir dan teman-temannya udah dikumpulkan, udah saling maaf-maafan. Kalau misalnya gue sampai ke jalur lebih jauh lagi, gue ntar dampaknya ke Emir gimana. Akhirnya memang selesai sampai situ. Pihak sekolah ternyata tidak sepenuhnya memberitahu kejadian sebenarnya gitu. Itu sedikit disayangkan oleh gue gitu. Jadi itu kemarin share aja, sempat kesel juga ya memang, karena memang orang tua tuh banyak yang denial juga, nyerahin semua ke sekolah gini. Enggak kok, di rumah anak saya baik-baik aja, nggak mungkin anak saya begitu. Tapi ternyata kelakuan di sekolah seperti itu. Just sharing, tapi itu udah lama. Udah 1 tahun apa 2 tahun yang lalu gitu. 2 tahun yang lalu kejadiannya. Oke. Itu aja sih sharing doang.
Si Dewani keluar ya? Ini jadi Enggak, ini udah balik lagi. Tiba-tiba keluar. Sorry. iya. Jadi gitu deh. Jadi cuman sharing doang sih. Gue cuman mau ngasih tahu ternyata fakta Putus, Nek, suaranya. putus-putus. Ternyata fakta di lapangan yang gue rasain memang ada juga sekolah yang takut terasa kebebanan. Dan ada juga orang tua yang nggak mau disalahin kalau ada anaknya terjadi apa-apa. Padahal memang pembentukan karakter itu bukan semata-mata dari pihak sekolah aja atau dari pihak orang tua aja. Walaupun dominan memang di orang tua ya. Cuman memang kan sama-sama gitu saling bantu. Iya, benar. Ya udah deh Mar, kayak gitu aja sih. Gue cuman sharing aja. Ini jadi sepi apa keputus ya? Mungkin Bu Demar ini ya, sinyal ya Bu Demar ya. Jadi sambil ngisi ya, itu memang luar biasa ya kita kalau lihat realita anak-anak kita di sekolah, ada beragam kejadian-kejadian ya yang dialami sama anak-anak kita gitu kan. Makanya kalau dari sisi orang tua gitu kan, kita dari sisi orang tua ini memang harus berperan aktif. Ini mau kemana? Berperan aktif. Mana sayang? Pendidikan anak kita, yang kan dalam proses pendidikan. Nah, kita tuh harus satu visi misi juga ya antara orang tua dengan sekolah, gitu kan, harus sejalan. Makanya kalau di sekolah-sekolah anak kita itu belum ada program parentingnya, itu bagus untuk diusulkan ke sekolah ada program parenting, gitu kan. Mungkin sebulan sekali cukup, gitu kan. Tujuannya tuh untuk menyatukan visi misi tadi untuk pendidikan atau pembelajaran kepada anak-anak kita. Jangan nanti di sekolah anaknya diajarin ini, di rumah diajarinnya ini, beda gitu ya. Jadi harus sejalan nih yang di rumah sama yang di sekolah. Lalu juga nanti tujuannya kalau orang tua dan pihak sekolah itu bertemu, ya kan ada wadah untuk sharing, itu sekolah bisa juga menginformasikan perkembangan anak atau apa yang terjadi pada anak, orang tua juga kasih feedback gitu kan. Makanya pendidikan itu akan sukses kalau orang tua dan guru itu bersinergi sama ya kan untuk kesuksesan pendidikan anak gitu. Jangan kita lepas tangan terhadap pendidikan anak. Sebagai guru, saya tuh melihat anak-anak didik saya ya, anak-anak yang sukses itu yang akhlaknya baik gitu, ini anak kok baik banget gitu ya, sopan dan lain-lain, terus oh dia kok ini smart gini gitu, pasti kalau ditarik benang merah gitu kan, itu anak-anak yang seperti itu anak-anak yang orang tuanya itu care sama mereka gitu kan ya. Nah itu dia ya. Bener banget itu Bu Tika ya. Jadi memang kelihatan banget gitu ya anak-anak yang orang tuanya berperan aktif gitu ya dalam pendidikan mereka tuh perilakunya di sekolah. Akhlaknya memang kelihatan banget ya perbedaannya sama yang orang tuanya cenderung acuh mungkin atau sibuk gitu ya. Beda memang betul sih. Jadi baik anak kita sekarang belum ada kata terlambat ya Punayu ya, mau anak kita ini masih yang belum sekolah, sudah sekolah gitu kan, tetap kita masih bisa berusaha nih untuk karakter building anak kita gitu kan. Kenapa? Karena kan mereka masih di masa pendidikannya, harapan kita nanti saat dia terjun ke masyarakat itu dia sudah siap gitu kan, sudah berbaur dengan masyarakat, berperan aktif ya kan, dengan tidak melepaskan kebiasaan baik di dalam diri dia gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya balik lagi tadi Bu Bidan kan sempat nanya tuh kalau misalnya waktu di awal-awal kehidupannya orang tuanya masih sibuk, belum begitu menyadari apakah bisa nggak sih untuk kira-kira maksudnya gini kan ini udah terlambat nih, udah terlewati. Apakah masih bisa kita memperbaiki? Kalau saya sendiri sih setuju yang
segala sesuatu itu bisa diperbaiki kok walaupun sudah berlalu gitu ya. Walaupun memang mungkin golden periodnya ada di awal kehidupan itu tadi, tapi sifat otak kita dan hati kita itu adalah sangat malleable, artinya bisa dibentuk gitu ya. Jadi memang kita selalu bisa memperbaiki diri di usia berapapun, bahkan kita yang juga mungkin udah termasuk udah dewasa mau akhir gitu ya, masih juga bisa kok untuk memperbaiki diri gitu. Apalagi anak-anak remaja kita yang sekarang ini mungkin teman-teman anak-anak SD atas atau mulai ABG gitu ya, remaja itu tetap bisa diperbaiki. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak ya? Ini Bu Demar nggak bisa masuk katanya, jadi saya jump in gantiin nih Bu Tika. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, Cingfa angkat tangan tuh. Silakan Cingfa di unmute. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih host dan narsumnya nih hari ini luar biasa ya. Salam takzim buat Katika. Siang malam nampaknya Zoom terus ya. Alhamdulillah ya. Sama Cingfa juga. Gini pertanyaan saya simpel nih Kak. Kadang-kadang termasuk saya juga nih ada beberapa orang tua juga yang sempat kehilangan arah barangkali ya ketika anaknya sudah terbentuk di rumah dengan pola asuh kita gitu, tapi di lingkungan sekitar seperti dia saat berinteraksi dengan anak-anak yang lain gitu ya suka inkonsistensi ya, jadi inkonsisten gitu. Jadi di rumah mah sudah bisa misalnya melakukan apa-apa yang kita ajarkan dengan sendirinya seperti sholat dan lain sebagainya, tapi ketika bermain dengan temannya pulang tuh malah bawa agak pengaruh yang kurang baik lah gitu. Pertanyaan saya simpel nih Kak, ada nggak sih tips dan triks buat kita nih orang tua supaya anak-anak kita nggak inkonsisten gitu dalam ngejalanin apa-apa yang sudah kita pola di rumah gitu Kak. Ya gitu aja Bu Nay dan Katika. Syukran Jadi jazakallah ya. maksudnya gini ya Bu Cingfa ya, kita udah mengajarkan hal-hal positif, tapi kalau berteman terus tiba-tiba kayak terkontaminasi gitu lagi ya, jadi hilang arah gitu ya. Oke. Benar. Ya, Benar Bu Nay. Yo. Silakan Bu Tika. Terima kasih. Memang itu memang terjadi ya pada anak-anak karena mereka kan masih pada masa pencarian jati diri, ya kan? Nah, mereka tuh anak-anak tuh senang mencoba berbagai hal gitu kan. Dan juga namanya anak-anak itu karena mereka ya belum dewasa. Nah, kan kalau dewasa itu ditandai dengan kita bisa membedakan baik dan buruk salah satunya. Kalau anak-anak belum bisa gitu kan. Nah, apa yang sering terjadi di dekat dia itu mungkin dianggapnya sebagai model yang perlu diikuti gitu. Nah, itu dia anak-anak gitu. Nah, makanya kita sebagai orang tua mungkin bisa balik ke 7 metode tadi ya kan, untuk selalu tidak bosan-bosan gitu kan, mengingatkan ya kan, lalu berdiskusi sama anak-anak gitu. Kalau dia misalnya tadi sholat, ya kan, di rumah dia kalau lagi nggak main sama temennya, dia sholatnya tepat waktu selalu. Pas udah main balik lupa gitu kan. Nah, kita ingatkan, kan tadi ada tuh kita harus sering mengingatkan anak gitu kan. Dan juga yang pertama itu kita harus pemahaman. Nah, tadi kan ada ya. Saya balik sebentar ya. Di sini kalau menurut teorinya itu kita lihat yang pertama kita kan harus knowing, ya kan, harus knowing. Nah, anak-anak juga itu, ya kan,
memahami dulu. Nah, knowing ini kan adalah proses pembelajaran ya. Nah, kenapa kamu harus sholat tepat waktu kayak gitu? Bukan itu sholat tepat waktu itu hanya karena takut dimarahi sama orang tuanya gitu. Bukan hanya sekedar aturan dari orang tua gitu ya kan, sholat tepat waktu itu. Tetapi apa sih keutamaan sholat tepat waktu itu? Apa yang didapat oleh anak dengan sholat tepat waktu? Nah, anak harus tahu itu gitu kan. Nah, apa aja yang dia dapat? Dan kalau dia lalai atau meninggalkan, apa gitu kan yang juga akan dia dapat gitu kan, selain dosa dan lain sebagainya. Nah, itu diinformasikan kepada anak. Nah, lalu loving good ya kan, loving doing good. Kita nanti baru kita harus ini sesuatu yang bagus, kita harus menyukai itu gitu kan, harus suka gitu kan, menyukai melaksanakan itu. Nah, misalnya sholatnya kita tuh jamaah gitu kan, habis sholat jamaah kita cerita-cerita gitu ya, lalu diskusi. Jadi dia senang, anak ini menanti gitu kan, menanti masa-masa sholat jamaah dengan orang tuanya di rumah gitu. Apalagi kita nih ya, karena COVID ini mungkin waktu kita lebih banyak di rumah ya kan. Nah, habis itu acting gitu kan, acting. Jadi kita melaksanakan. Nanti anak itu saat dia keluar, karena dia udah ada basic dasar pengetahuan knowing tadi, malah dia bisa mengajak temennya gitu kan, kita tuh kalau udah azan tuh harus sholat, kenapa? Karena gini gitu. Nah, itu dia. Jadi memang kita nggak boleh give up ya kalau untuk pembentukan karakter atau karakter building ini, pembiasaan kepada anak ini gitu kan, nggak boleh give up gitu. Memang anak-anak itu begitulah masanya dia, memang seperti itulah mereka nanti. Mereka harus mengalami dulu ya kan masa-masa itu, di mana nanti dia tidak bisa, kita tuh nggak bisa ya menghukum anak kita atau mengurung anak kita di dalam rumah aja biar nggak terkontaminasi sama hal-hal buruk di luar, nggak bisa ya kan, karena dia nanti akan terjun ke masyarakat, akan menghadapi berbagai tipe orang, ada orang baik, ada orang jahat gitu kan, di lingkungan kerjanya mungkin nanti di mana-mana di masyarakat. Nah, kita harus memang menyiapkan anak untuk survive ya kan, untuk survive. Nah, ya Allah, Ibu host keselak, Masya Allah. Gara-gara Cingpa nih suruh minum, keselekan gue. Pengetahuan dasar itu. Nah, pengetahuan itu, ya kan, cara anak belajar kan beda-beda ya. Kalau misalnya anak masih kecil, untuk masalah sholat mungkin diberikan buku-buku atau video-video gitu ya. Untuk anak yang udah mulai bisa mengerti, kita ajak diskusi gitu kan ya. Dan seterusnya, seperti itu. Seperti itu mungkin, Cing. Oke. Terima kasih. Syukron. Rada sedikit kegambar nih. Syukron, Kak. Sama. Ya. Jadi memang suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, ya. Nay. Mau nambahin dikit, Cingfa. Jadi memang betul banget bahwa yang paling penting itu pendidikan dasar ya, ketika di rumah segala macamnya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ketika anak mulai terjun ke dunia sosialisasi di mana dia berteman dengan bermacam-macam teman yang punya nilai-nilai yang dia juga udah bawa dari rumah. Jadi tidak menutup kemungkinan memang anak kita jadi mengikuti mungkin ya hal-hal yang tidak kita ajarkan. Tapi kalau menurut saya itu nggak apa-apa, Cingfah. Dari situ kan dia nanti belajar ya, bahwa ya tadi Bu Tika bilang, ketika nanti semakin bertumbuh kemampuan dia untuk menilai yang mana yang baik, mana yang tidak baik, dia nanti akan menilai sendiri. Kalau fondasinya kuat, pada saatnya nanti dia akan kembali ke track-nya. Gitu. Dan yang paling penting adalah bukan mensterilkan jalannya anak-anak gitu. Ibarat kata, dia nggak boleh gini, dia nggak boleh denger hal-hal negatif, dia nggak boleh kesulitan, dia nggak boleh menyentuh semua hal-hal berbau negatif.
Itu bukan hal yang paling penting. Yang hal paling penting adalah kita kasih imunitas. Bagaimana dia menyikapi ketika dia bertemu dengan hal-hal negatif itu gitu. Itu tambahan dari aku, Cingpa. Sepertinya Bu Dewi Marlinda sudah hadir kembali nih. Kita kembalikan ke sudah Bu hadir. Dewi. Iya, maaf ya tadi sinyal error, keselak gara-gara suruh ngopi ya, jadi keselak ya Allah. Ayo lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Bu host 5 menit lagi ya, udah mau azan. Oh my God, oke baiklah. Siapa yang mau bertanya, teman-teman? Tadi agak missing nih, nggak tahu tadi ngomongin apa. Lumayan lama tadi. Aku mau nambahin dikit aja kali ya. Monggo Umi Ila. 5 menit terakhir. Iya, jadi pengalaman pribadi aja. Jadi yang namanya pendidikan karakter anak tuh kan sesuatu yang kompleks. Jadi maksudnya kayak dulu ya pengalaman aku pribadi, anak-anak tuh dulu tuh luar biasa gitu. Apalagi mereka yang masih bertumbuh ya. Usia 0 sampai 7 tahun itu masih benar-benar peletakan dasar dari teranak itu. Jadi, nah itu kan menguji emosi sebagai orang tua. Aku pribadi waktu itu ya, makanya dulu tuh sering ikut kajian parenting A, parenting B, C, dan sebagainya, buat sebagai bekal sih, bekal untuk bahwa ini aku harus ngapain ya gitu. Aku kalau anakku punya karakter yang temperamen misalnya, itu aku harus ngapain sebagai orang tua gitu. Jadi Mau diganti 60 sebentar. Oh ya. Jadi enggak ibaratnya sebenarnya setiap anak tuh kan fitrah ya, karakter mereka bahwa Allah tuh memberikan fitrah gitu. Mereka tuh baik, karakter anak semua rata. Cuma sisa kita orang tuanya mungkin ya nanti kelak yang akan memberi warna. Seperti itu sih mungkin. Nah, jadi sebagai ibu, sebagai orang tua, kita juga sebagai guru harus selalu belajar ya. Salah satunya alhamdulillah sih saya senang banget ada kajian di sini itu. Jadi salah satunya bisa untuk menambah ilmu, karena untuk menanamkan karakter ke anak gimana pun juga sebagai ibu, kitalah peletak dasarnya ya. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita tuh bisa jadi lebih anak-anak yang tangguh lewat ibu-ibu yang tangguh gitu. Jadi dan satu hal juga sih yang saya pelajari juga selama ini ya, bahwa ternyata emosi anak itu adalah emosi orang tua gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa manage emosi kita dengan baik ya, emosi yang negatif misalnya, itu insya Allah nanti akan berpengaruh sama anak-anak kita juga gitu. Dan itu yang akan nanti membentuk karakter mereka juga. Mereka apa bisa lebih tenangkah menghadapi masalah. Mungkin contoh kecil kayak tadi tuh anak saya barusan pegang kecoa. Pakai tangan, bukan pakai tangan, pakai tisu lah gitu. Terus ada tukang yang itu, kok Bu anaknya nggak jijik, nggak geli gitu ya. Mungkin saya berpikir karena selama ini saya juga nggak terlalu bikin scary ya, nggak bikin itu jadi hal yang menakutkan. Mungkin kalau orang lain ya mungkin dari segi kesehatan kita juga harus melindungi ya. Tapi selama itu nggak yang bukan hal itu, oke, go ahead aja gitu. Maksudnya mau pegang ayam, mau pegang kucing. Gitu. Jadi intinya bahwa kenapa ada anak penakut misalnya, itu karena mungkin kita sering nakut-nakutin. Iya. Jadi ya kurang lebih itu ya tentang masalah karakter anak. Insya Allah saya percaya di sini teman-teman semua ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang keren, dan insya Allah kita bisa menjadikan anak-anak kita yang karakter yang insya Allah ya, mudah-mudahan karakter yang Quran dan sebagainya. Amin. Terima kasih Bu Tika ya ilmunya, Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama Umi Ila. Terima kasih tambahan materinya. Ada lagi guys yang mau menambahkan atau mau bertanya atau apapun? Yang penting kita sharing. Judulnya kita di sini sharing. Yuk. Gak ada ya? Setuju banget sama Umi Ila tuh. Kita kan di DN udah ditempa ini itu. Pasti insya Allah kita bisa membentuk karakter anak kita yang Islami, yang Qurani. Cailah ngomong gue kan. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Nih, Bu Nay ketawa-ketawa aja nih. Gue dijerusin nih. Bu Demar the best. Ayo guys, kalau tidak ada yang bertanya nanti kita langsung closing. Gimana? Apa? Bu Dewi. Iya. Bu Dewi. Ini kan Cingpa minta maaf dong gara-gara suruh ngopi gue keselak loh, sumpah deh. Ada air putih loh itu tadi loh.
Malu ini deh, Bu kan Tika langsung ini kan paham. kita Bu Dewi nutup dong. Apa? Nutup One apa? last Jangan ditutup. one last statement. Jadi kan Oke. kita kemarin dari Umi Ila tuh ya bagaimana gadget, terus kita membahas karakter building. Hari ini kita udah dapat guideline standarisasi apa sih yang harus dilakukan untuk membentuk karakter building. Nah, kan kita nih emak-emak nih yang perlu praktek nih Bu Dewi Marlinda nih. Gimana sih supaya pada prakteknya tuh nanti kita bisa nih membentuk anak kita memiliki karakter yang tadi yang Islami, yang Qurani, memiliki akhlakul karimah gitu ya. Amin, amin. Saran saya tolong mungkin minggu depan kita bisa melakukan hal-hal nih dalam keseharian apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ibu-ibu nih Bu Dewi supaya anak kita bisa tadi jujur, bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang baik, terus mempunyai imunitas terhadap hal-hal yang di luar sana mungkin ada yang negatif. Nah, minta tolong Lajna untuk memberikan mengisi materi lah. Oke, ditampung Anda narasumber. Loh, Anda next week langsung dong. ditampung. Sebagai host hari ini saya langsung ditampung. Anda narasumber ya, healing communication ya, itu ya. Bu, tolong chatnya dibaca Bu. Udah dibaca itu. Ini kenapa hari ini tuh saya tuh benar-benar jatuh loh. Tapi ada saran. Kayaknya yang pas untuk merangkum semua itu nanti Sabtu depan sepertinya yang layak untuk menjadi narsum itu Mami cek deh kayaknya ya. Kan kita mendekati Ramadan nih. Beliau kan secara banyak banget tuh ya. Oh iya benar. Aku yang selalu nyontek punya Mami Incek nih program Ramadan. Begitu. Ya oke. Sip. Ini Mas Anang tadi habis keselak jadi agak nggak nyampe, mohon maaf. Mas Anang itu cinta aku Boy William. Salah. Maaf ya, ini agak error. Ya oke. Ditampung ya. Tadi juga ada yang ngomong kayak gitu. Oke. Nanti ya setelah Tika closing statement baru saya sampaikan minggu depan apa. Oke. Closing statement dulu. Ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Cukup ya. Oke, closing statement dari ada pertanyaan tadi satu. Wah, KKN nih gue. Mau tanya dong Prof Tika, ketika anak dibully di sekolah, apakah orang tua perlu turun tangan juga? Perlu dong. Kok gue jawab ya? Jawab sih. Gak tahan. Berasa profesor deh. Maaf Anda belum profesor. Berasa profesor. Kayak tadi bukan turun tangan. Sebenarnya ini sudah tadi sudah tergambar dengan contoh langsung dari Bu Ana ya. Ya benar. Itu kan salah satu bentuk bully di sekolah ya kan. Nah, yang sudah dilakukan oleh Bu Ana itu udah tepat sekali ya kan. Kita sebagai orang tua juga harus ikut ambil bagian saat anak kita dibully ya kan. Nah, tapi dengan pendekatan yang baik kepada pihak sekolah, ya kan, dan juga kepada orang tua dari anak, gitu kan, yang membuli anak kita. Itu harus satu kesatuan ya, harus sinergi kita sama-sama untuk pendidikan anak kita supaya hal-hal yang negatif dan tidak baik seperti bullying itu tidak berulang lagi, gitu. Jadi orang tua juga harus ikut orang tua gitu kan. Kita nggak bisa, apalagi anak kita masih kecil ya, mereka kan, tidak bisa kita lepaskan aja mereka. Mereka masih dalam tanggung jawab kita terus. Oke. Sip, itu ya. Tadi Denayu itu kayaknya itu deh, Ibu Bayangkari itu deh tuh. Ya benar. Oke, Ibu Bayangkari, tapi ingat, karena suami Anda polisi, jangan bawa pistol ke sekolahan. Nanya baik-baik, oke? Ini nanya Ibu Bayangkari masalahnya. Ntar dia emosi, dia bawa pasukan baju coklat itu, repot itu sekolahan. Dia bawa mobil patroli, kelar tuh sekolahan. Ya kan? Siap, RI 1. Terima kasih, RI 1. Tuh kan, Kijang 1, 86.
Oke, itu ya teman-teman, itu pertanyaan terakhir yang muncul di chat tadi. Oke, closing statement dulu sama Tika sebelum saya mengeluarkan jargon-jargon saya di akhir penghujung pertemuan kita. Ayo, Bu Tika. Masya Allah, baiklah. Untuk pembentukan karakter atau karakter building, ini ilmunya bisa kita pelajari. Dan harus kita pelajari, karena kita semua, terlepas profesi kita adalah guru atau pendidik, seluruh ibu-ibu, seluruh perempuan ini adalah guru bagi anak-anaknya. Nah, guru atau pendidik harus selalu upgrade ilmu, ya kan? Harus selalu belajar. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, kita bisa mendapatkan sumber-sumber informasi dan pengetahuan dengan lebih mudah. Tinggal kemauan dari diri kita sendiri untuk terus selalu belajar, untuk menjadi guru yang baik bagi anak kita, ya kan? Nah, jangan malas untuk mencari informasi, jangan malas membaca, ya kan? Karena buku-buku tentang pendidikan karakter, buku-buku tentang parenting, ini ada banyak sekali yang tersedia bisa kita baca. Selalu belajar dan terus selalu upgrade ilmu, seperti kata Umila, supaya kita bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anak kita. Salah satu forum belajar, ya kan, wadah kita belajar adalah seperti hari ini di kajian di Rusatun Nisa ini. Nah, mudah-mudahan dengan orang tua yang hebat, orang tua yang selalu mau belajar, nantinya akan lahir anak-anak dan generasi yang hebat, kuat, tangguh, berakhlakul karim, akhlakul karimah, ya kan, yang nantinya anak-anak kita ini bisa eksis di masanya, ya kan. Nah, bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka juga nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi benar ya teman-teman, setuju sama omongannya Bu Tika bahwa intinya sih sekolah pertama itu di rumah ya. Jadi kita sebagai orang tua beri contoh yang baik, karena kita kan orang-orang baik. Insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi yang lebih baik. Oke? Oke. Minggu depan guys, minggu depan itu apa sih maksudnya? Seminggu sebelum lebaran, seminggu sebelum puasa. Jadi nanti minggu depan itu kajiannya seru yang akan insya Allah diisi sama, jangan live dulu ya, jangan live dari forum ini dulu. Ini ada bocoran. Yang selalu diisi sama, insya Allah diisi sama Mami Anissa sana. Beliau akan memberikan contekan buat ibu-ibu di rumah, memberi contekan, memberi sesuatu hal yang baik yang bisa ibu-ibu, emak-emak di rumah lakukan dengan anak-anak, oke? Jadi nanti kayak gitu nggak sih, Nek? Kalau lu mengkerut sih, Nek. Ini bener nggak sih gue? Bener. Iya, jadi nanti kalau tahun lalu seingat gue tuh Mami Nisa tuh bikin pohon kebaikan. Nggak tahu tahun ini bikin apa. Pohon syukur. Ya, pohon syukur. Tahun ini nggak tahu bikin apa, so jangan lupa pantengin di Rosatun Nisa minggu depan atau Mami Tahun Nisa ini biar kita kerjasama sama Yanuardi Syukur. apa? Maaf, Tahun harus ngebut ini nih. kita kerjasama sama Yanuardi Syukur. Wah, luar biasa. Wow, luar biasa. Pak Pres Wow. disebut-sebut. Nanti dia keselak. Agendain dong. Jadi minggu depan dia akan hadir kah? Ya kagak lah. Oke, enggak. Cukup Mami Nisa the best memang. Mami Nggak, bikin ya, Mi? Konfirmasi. Ibu-ibu di rumah Bikin-bikin yang masih nggak? punya apa? Bikin-bikin sesuatu. Bikin Iya, dong. bikin. Oh. Makanya nanti mungkin nanti bahan apa yang digunakan nanti akan dibocorkan di grup H-1 atau H-2 sebelum materi disajikan, sehingga ketika materi disajikan sambil dengerin si Mami Nisa bisa potong-potong, bisa apa gitu. Jadi jangan sampai begitu keluar kajian tadi ngapain ya, apa yang harus dilakuin ya gitu. Jadi nanti kita minggu depan kalau bisa anaknya ikut, jadi satu frame sama anaknya, jadi anaknya tahu nih minggu depan itu ngapain. Oke? Ya, dan jangan lupa Insya Allah Ramadan kita 2 kali ketemu ya. Ramadan kita 2 kali ketemu. Mungkin kalau banyak narasumber yang bersedia, mungkin bisa 3 kali mungkin. Biar semakin kita menjadi orang yang berfaedah di dunia ini. Oke?
Terus jangan lupa beli buku, oke? Jangan lupa beli buku ya, beli buku kita para Open PO-nya penulis-penulis. mana Bu Demar? Nanti ya itu si Uma lagi rebahan dia sambil ngedesain. Oke, Oke, siap. jadi nanti open PO kita itu buku karya emak-emak yang luar biasa hebat. Next-nya berharap buku kedua dan buku ketiganya banyak teman-teman yang ikut andil dalam menulis. Biar angkatan kita semakin membumi dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, oke? Ada lagi info nggak? Enggak ya, enough ya. Ini pada senyum doang, kagak ada respon. Berasa ngomong sama ini. Cukup Bu Dem. Cukup ya, ya Allah. Ibu host. Ngaca Aduh, terus Ibu hostnya. Ini efek keselak guys. Oke, dari Ane cuma segitu. Maaf ya, tadi ada beberapa kesalahan-kesalahan teknis yang telah diperbuat. Sebelum kita akhiri kajian kita siang ini, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya semua kesalahan hari ini berdasar pada saya, semua kesempurnaan hari ini berdasar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu Sabtu depan. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata, sikap dan lain-lainnya. Terima kasih buat Bu Tika yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kita kajian hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu konsisten dan komitmen untuk hadir di setiap kajian kita. Insya Allah ini menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin. Sehat-sehat buat kita semua dan keluarga besar kita yang sakit-sakit. Semoga Allah cepat sembuhkan ya. Semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.